Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ganteng, yang cantik masih semangat? Mana semangatnya? Orang lagi mana semangatnya? Orang tepuk semangat. Tuh. Alhamdulillah. Ternyata masih ada nyawanya sampai detik ini. Oke, ya ini materi ke-1000 ya. Ya, yang pertama materinya saya bawa yang materi apa nih? Ya, kalau dari surat tugas yang saya terima materinya adalah tentang kedisiplinan. Ini erat kaitannya dengan ya perilaku, tingkah laku, adab, etika yang harus kamu jaga. Cek. Kedengeran gak sih? Ya, kalau kedengeran saya pegangan nggak diri, mendingan duduk aja. Oke, yang pertama ya tentang kedisiplinan. Ya, mau pakai slide tapi laptopnya nggak ada. Nggak ada yang nyiapin buat laptop, kemudian nggak ada infocus atau proyektor. Ya, padahal materinya udah ada gitu. Oke, ya. Nah, berbicara tentang kedisiplinan, ya, kamu harus tahu dulu arti dan makna dari kedisiplinan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan itu, tahu itu, kalau artinya nggak tahu. Nah, apa sih definisi kedisiplinan? Ya. Kedisiplinan adalah ya, kondisi di mana seseorang itu ya, bisa mematuhi, ya, kemudian melaksanakan ketentuan, tata tertib, peraturan dan nilai-nilai yang ada. Nah, bagaimana dengan di sekolah nih? Kamu dititipkan di sekolah, ya, besar banget harapan orang tuanya. Pak, Bu, titip anak saya, tolong dididik dengan baik. Mudah-mudahan akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Karena yang paling utama adalah itu. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau akhlaknya kurang bagus, kurang baik, ya, ilmunya nggak akan barokah, nggak akan bermanfaat. Oke, dengerin dulu. Kalau masih ada yang ngomong, saya akan lanjutin. Yang masih pegang HP, HP-nya dipegang nggak? Saya buangin sama orang-orangnya. Ya. Disiplin itu erat kaitannya dengan etika dan akhlak. Ya. Kamu jangan heran kalau misalkan di sekolah itu ada aturan ini itu. Kenapa? Karena hidup kita memang sudah diatur. Sandarannya apa? Ya orang Islam, Al-Quran dan Sunnah. Biar akhlak kamu bagus, akhlak kamu baik. Nabi aja kan diutus ke dunia ini, ya, dikirim ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Bukan begitu, Pak Sarul? Nah, iya. Jadi, ya, pada waktu itu zaman jahiliyah pun, ya, bukan orangnya tidak cerdas,
bukan orangnya tidak pintar, bukan orangnya tidak pandai, tapi waktu itu ya manusia kenapa dibilang jahiliyah? Ya, karena bobroknya, buruknya akhlak pada waktu itu. Punya anak perempuan dibunuh, nggak guna katanya, dibuang, dikubur hidup-hidup. Nah makanya Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Nah kaitannya dengan sekolah, kenapa di sekolah ada peraturan ini itu yang harus diterapkan? Kita yang paling utama adalah attitude-nya, sikap akhlaknya. Karena untuk merubah akhlak seseorang itu tidak dengan cara yang mudah. Nih kamu nih, tiap hari kebiasaan bagus. Ya, sekolah sudah membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Kalau pagi, ya dengerin, sunat juga nih. Ya, sekolah sudah sangat mengupayakan agar kamu punya akhlak-akhlak yang bagus, punya etika yang bagus. Bagaimana tata cara berbicara dengan orang tua, dengan guru, dengan sesamanya. Bagaimana cara kamu berpenampilan. Bahkan diajarkan bagaimana cara beribadah. Itu adanya di sekolah. Ya, tiap hari sekolah membiasakan pembiasaan yang bagus. Orang yang akhlaknya bagus, ya, dia akan tertanam dalam hatinya bahwa peraturan dibuat bukan untuk mengekang kamu, bukan untuk menutup ruang kebebasan kamu. Ini mah mentang-mentang ada peraturan, ya, jangan pakai motor dengan suara yang bising. Knalpotnya malah dipakai. Nah, tolong pakai helmnya, nggak pakai helm juga. Nah, tolong gunakan seragamnya yang rapi, yang bersih, dimasukkan dan lain sebagainya. Ya. Itu sulit. Ingat, disiplin itu bukan karena orang lain. Disiplin itu bukan karena peraturan yang ada. Tapi disiplin datang dari kemauan dan hati kamu. Orang yang terbiasa disiplin, ya, jarang telat, ya, itu 1 menit terlambat aja dia udah merasa bersalah. Dengerin, ini saya belum marah nih, kalau sekarang baru mukadimahnya aja. Nanti baru saya kasih gambaran tentang ilmu disiplinnya dulu. Apa itu disiplin? Terbaru tindakannya. Ya, hari ini sampai besok kamu diajarkan bagaimana, ya, caranya kamu menjadi manusia. Orang yang hebat adalah, ya, yang bisa memanusiakan manusia. Artinya apa? Bisa menghargai sesama, bisa menghormati dan memuliakan. Ya, masalah disiplin, ya, orang Islam semua? Islam semua?
Kalau ngerasa orang Islam, Allah sudah memberikan teguran. Allah sudah mengingatkan kita. Allah sudah nyuruh kita menepati waktu. Demi waktu, demi masa. Ya kita nih, dengerin. Yang kelas 11 khususnya. Kelas 11 semua ya, rata-rata. Ya, kamu kan orang yang malah enak ketika tidak ditegur. Seolah-olah bebas dari hukuman. Ya. Yang pertama, dari segi penampilan. Orang yang merasa dirinya pelajar, kalau kamu merasa dirinya pelajar, pasti memperhatikan penampilan kamu. Ya, saya lihat di sini, ya banyak yang tidak layak untuk disebut pelajar. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama penampilan. Karena yang akan dinilai oleh seseorang pertama kali dilihat adalah penampilannya. Ya, ketika penampilannya rapi, ya, bersih, kemudian enak dipandang, maka akan ada kesan yang indah. Nih, kalau orang pertama kali melihat, ya, muka demek, rambut aut-autan, rambut, ya, bajunya atau pakaiannya compak-campik dan lain sebagainya. Kenapa di sekolah selalu mendisiplinkan itu dan membiasakan itu? Gunanya banyak, tujuannya banyak. Rapi itu buat kamu. Hei, ingat, yang pertama pakaian rapi itu nggak mesti baru. Nih, yang rambutnya masih gondrong, tolong sadar. Kalau rambutnya masih gondrong dengan penampilan kayak gini, itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelajar. Itu yang pertama. Ini yang harus kamu sadari. Karena orang akan menilai tuh, set dah, ini bocah sekolah apa bukan? Kalau dilihatnya nggak enak, bukan kamu doang yang jelek, lembaganya juga ikut-ikutan. Nak yapin tuh, rambutnya merah, acak-acakan, iya, tampang kriminal. Padahal itu hanya oknum, 1-2 orang. Karena saya lihat di sini juga banyak tuh, yang ganteng, yang rapi. Begitupun yang cewek nih. Ya, Senin lalu saya berbicara di Aula Putra bahwa untuk menarik perhatian seseorang, kamu tidak harus berpenampilan dan bermake up yang berlebihan. Ya, kemarin ketika saya ngomong sama laki-laki di Aula Putri, ya, mereka ternyata risih juga melihat penampilan cewek yang bermake up berlebihan. Betul. Makanya, ya, makanya jangan timbulkan kerisihan itu dengan kamu berpakaian yang tidak selayaknya. Bermake up berlebihan, kemudian pakaiannya tidak sesuai. Udah tahu, ya, kamu itu ukuran baju dan ukuran roknya misalkan XL atau nomornya 30 lah gitu. Ternyata yang kamu pakai adalah, ya, ukuran anak SD.
Ya, nampaklah itu lekuk tubuh kamu kelihatan. Kan yang cowok jadinya ada yang ngomong juga. Ya. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Ya, nih maaf nih, yang cewek-cewek tolong ya. Untuk berpenampilan indah itu tidak harus bermake up yang berlebihan. Karena yang cowok-cowok tidak suka juga yang bermake up berlebihan. Alah. Bahasa kerennya yang penting inner beauty-nya. Kecantikan dari dalam. Akhlaknya bagus, tutur katanya indah, cara berbicaranya sopan, itu yang dicari. Bukan yang pakai bedak, nih Amin, bukan yang pakai bedak satu yang seminggu habis. Ya. Malah lebih tebal dengkul muka daripada dengkulan motor. Ya. Nah, kalau orang yang bermakeup berlebihan begitu akan timbul dalam hatinya, makeup gua kan mahal. Ketika di sekolah disuruh sholat, sayang. Ya, kalau misalkan disuruh wudhu, pasti makeup gua luntur nih. Nah itu. Nah, tanya sama Ajis. Soalnya Ajis, ya kambing kali make upin aja udah cakep. Nah ini, dah diam semua. Udah diam, dengerin. Diam. Udah dengerin. Gak usah komentar. Ya. Cukup balik lagi ke diri masing-masing. Kalau ada yang bilang, ya tadi cewek munafik, nggak juga. Karena banyak juga cowok yang nggak suka melihat yang berpenampilan berlebihan. Gak usah diam. Dengerin. Ntar juga kamu juga kena nih. Ya. Nah makanya yang pertama nih, yang belakang diam. Saya suruh ke depan. Oke, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Yang pertama, ya, penerapan tata tertib dan disiplin sekolah itu untuk kebaikan kamu. Ya. Yang kedua, ketika kamu dilarang bermake up yang berlebihan, ya, karena ini di lingkungan pendidikan. Nggak usah ngomong betul-betul lagi, Mbak. Ya, harus sadar diri, kamu itu mau sekolah, bukan mau jalan di atas skateboard atau mau kondangan. Ya, atau main lenong. Itu yang harus kamu sadari. Ya, jangan sampai kamu ya punya pemikiran ya malah nanti tertanam di dalam hati kamu jadi manusia-manusia yang kerdil, yang lebih ya mementingkan dirinya sendiri.
Nih, disuruh sholat, nah, itu lebih enak atau lebih sayang make upnya daripada harus wudhu. Nih, dengerin. Islam ya, bagaimana mengajarkan kita untuk disiplin itu dari mulai hal kecil sampai yang hal terbesar. Makanya kalau ngerasa orang Islam, pakai aturannya, jangan semau sendiri. Ngaku doang Islam, sholat kagak. Nih, orang Islam yang baik itu yang rahmatan lil alamin. Jangankan sesama nih, ya. Jangankan sesama manusia, ya. Binatang, tumbuhan disayang. Makanya kalau kamu ngerasa orang Islam, ya, Islam itu sudah mengatur kedisiplinan itu sedemikian rupa. Apa yang tidak diatur dalam dunia Islam atau agama Islam? Mulai kamu bangun tidur atau maaf ya, mau tidur, ada doanya, ada tata caranya. Mau makan, ada tata caranya. Sampai kamu mau ke WC aja, itu ada tata caranya. Masuk WC, ya, doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki apa dulu? Ya. Keluar apa dulu? Ya, Islam sampai mengatur sedemikian hal-hal kecil saja. Ya, makanya ya Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak kamu. Apalagi nih, kamu itu ya, diciptakan Allah itu dalam bentuk yang paling bagus, yang paling sempurna. Jangan kamu rusak kesempurnaan yang Allah ciptakan hanya dengan kelakuan dan tingkah laku buruk kamu. Nih laki-laki, nih dengerin, sekarang laki-laki nih. Yang cewek, gak usah teriak. Orang yang sering neriakin orang lain, itulah yang tidak pernah sadar bahwa dirinya punya kekurangan. Yang paling teriaknya paling kencang, kadang dialah biangnya. Nih laki-laki nih, saya sering banget nemuin ketika kamu disuruh sholat, banyak kok yang ikut sholat tapi syarat sholatnya nggak dipenuhi. Iya, sholat wudu kagak gitu. Ya. Bagaimana sholat kita, ibadah kita mau diterima kalau ya syaratnya itu tidak terpenuhi? Gak usah kamu pengen dapat surga dulu deh. Gambaran sederhananya, kamu mau ulangan, administrasi kamu belum lunas, nggak bisa ulangan. Ya. Kartunya belum dapat. Kenapa? Karena syarat rukunnya belum terpenuhi. Apalagi ini sholat. Ya, bagaimana nih? Laki-laki dengerin, kamu akan jadi pemimpin. Minimal untuk keluarga kamu nanti. Ini cewek dengerin. Ya.
Nih, bicara disiplin, laki-laki harus jauh lebih hebat daripada wanita. Kenapa? Kamu nanti yang akan membimbing istri kamu, anak-anak kamu. Ya, gimana anak-anak kamu nanti akan jadi orang yang disiplin, orang yang baik, orang yang hebat, akhlaknya bagus. Kalau nanti contohnya, maaf ya, tidak bagus. Nah, makanya cewek-cewek ya, jangan, maaf, sekali lagi saya ingetin, jangan terlalu baperan. Apa-apa pakai perasaan. Dengerin. Enggak, gini. Maksudnya dengerin. Ya, makanya jangan sujud mulu sama cowok. Saya kagak belain, tapi ngingetin. Nih, dengerin. Ya. Oke, balik lagi masalah di situ nih. Ya, sekolah sudah memberikan peraturan sedemikian rupa. Nih yang cowok, jangan bertindak bodoh. Sekali lagi saya ingetin, jangan bertindak bodoh. Ya, hanya urusan kecil, kamu mengorbankan masa depan kamu. Kenapa saya bilang demikian? Ya, hal-hal sepele kamu ikutin. Contoh sederhananya, maaf, kemarin saya nggak bakalan menutupi. Ya. Tepat di 1 minggu yang lalu ada satu aksi yang menurut saya buruk. Ya. Kamu mau jadi apa? Dengerin, kamu mau berpikir dan punya nyawa 18 juga, merasa kamu hebat. Kalau udah masuk ke ranahnya hukum, masuk kantor polisi, cengengnya kelihatan. Nangis. Makanya jangan sok-sokan, jangan belagu, ingin menunjukkan bahwa diri kamu itu hebat. Di sini hari ini kamu diingetin. Ya, kalau kemarin pihak sekolah nggak datang, ya mungkin nginepnya lama. Oke. Nah, bagaimana mungkin kamu bisa disiplin kalau nih otak-otak dan kelakuan bangor kamu selalu di bawah? Ingat, dunia usaha, dunia industri tidak butuh orang yang hebat, yang pintar, tapi akhlaknya dan disiplinnya buruk. Hari ini kamu merasa hebat, merasa sombong, pengen nunjukin bahwa diri kamu siapa, padahal kamu cewek banget gitu. Baru datang udah sok-sokan ngerokok di kamar. Itu bukan hebat, tapi bodoh. Otaknya nggak dipakai. Orang kalau otaknya normal dipakai, ya, kamu harus berpikir momennya apa ini. Latihan dasar kepemimpinan. Ngerti? Yang namanya pemimpin harus bisa yang pertama mengambil sikap, mengambil keputusan.
Jadi contoh. Nabi aja dakwah kan bukan hanya dakwah semata. Ya, bukan hanya metodenya ceramah, tapi lihat bagaimana Nabi berdakwah. Yang paling bagus adalah dakwahnya bilhal. Secara langsung nyontohin. Gimana nanti anak-anak kamu gak nyontoh bapaknya? Nih, sekolah sudah mengupayakan biar kamu itu ya, kamu akhlaknya bagus. Ingat, sehebat apapun kamu, tanpa adanya ridho ya, dan keikhlasan dari guru yang mengajar kamu, ilmunya gak bakal bermanfaat, gak bakal barokah. Itu yang berbahaya. Ya, karena ketika ilmu itu tidak bermanfaat, tidak barokah, ya, nanti kamu bisa rasain sendiri. Kalau hari ini kamu begitu sulit, begitu susah diajarin, ya, begitu sulit diingetin, ya, begitu sulit diarahkan, satu saat nanti kamu bakalan ngerasain sendiri bagaimana kamu membimbing, mendidik, mengajari anak-anak kamu ke depan. Ya. Karena disiplin itu tidak harus dilihat orang. Mental kamu adalah mental orang-orang yang munafik. Kenapa saya bilang munafik? Ya, ketika ada guru yang piket dan lain sebagainya, wah pura-pura. Mental kita itu mental yang rendah. Ya. Contohnya saja ya, ketika di lampu merah, ya karena nggak ada polisi dan lain sebagainya, banyak yang dilanggar. Ya, karena memang disiplin kita itu rendah. Nih, ya kamu yang tinggal di domisilinya Bekasi dan sekitarnya, ya sekarang harus sadar diri dan tahu diri. Kenapa saya bilang tahu diri dan sadar diri? Main deh jalan-jalan deh ke perusahaan. Karyawannya, pegawainya itu malah rata-rata di luar daripada Kabupaten Bekasi. Kenapa demikian? Penyampaiannya satu, alasannya satu. Ya. Disiplin kita itu rendah. Ya, bagaimana orang dari luar daerah Kabupaten Bekasi, ya mereka itu semangat, giat bekerja, etos kerjanya bagus dan akhlaknya juga bagus. Ya, ini yang harus kamu sadari. Kita nih, rata-rata orang di kita gaji pengen gede, kerjaan enak, semau gue. Bapak lo yang punya pabrik. Itu yang harus kamu sadarin. Oke. Berapa menit lagi? Soalnya saya masih berapi-api ini. 5 menit lagi. Ya. Nih saya masih gergetan. Oke, ya. Nih. Disiplin tong naik ya, datangnya dari hati. Ingat. Ya, mulai hari ini rubah mindset, rubah cara berpikir kamu. Jangan mikirin
diri kamu saat ini, tapi pikirkan diri kamu 2 atau 3 tahun ke depan. Ketika kamu dihadapkan sama yang pertama, ya, kamu udah lulus, gua kerja belum? Apa belum? Kemampuan skill, ya, itu rendah. Kalau tidak dipikirkan dan dimulai dari hari ini, kapan kamu mau berubah? Ingat deh, Pak, saya mah cewek, ntar mau lulus nikah aja. Kan laki saya yang biayain, yang nafkahin, yang ngurusin. Memang cewek boleh berpikir kayak gitu, tapi sudah siapkah kamu mendidik nanti anak-anak kamu, generasi kamu selanjutnya dengan pengetahuan dan kemampuan yang masih minim? Sekarang kamu nggak cukup cuma modalin anak, mendidik anak hanya dengan, ya, hal-hal yang ilmunya kurang. Oke, dengerin. Kamu harus pahami itu. Gimana dunia teknologi saat ini sudah merubah tatanan, sudah merubah budaya, sudah merubah status sosial masyarakat. Ya. Yang pertama, kamu lebih senang memamerkan privasi kamu kepada orang lain. Ya. Kamu di kondisi apapun selfie. Hidup kita sekarang lebih nyaman, lebih enak kalau dikomentari oleh orang lain. Apa-apa pengen dikomentar. Budaya yang awalnya budaya ketimuran, yang rasa malunya itu dijaga, mulai saat ini sudah mulai hilang. Nih, dengerin. Yang tidur, bangunin. Ngapain kamu capek-capek dari rumah bayar ke sini kalau cuma mau tidur? Ini kan di rumah. Udah lama sini jauh-jauh. Kalau nggak dapat ilmunya dari sini, mending pulang. Saya ongkosin. Mana yang bilang ayo, maju. Yang pertama ya, dengerin. Kenapa saya bicara dan memang materi ini kedisiplinan. Ingat sama pesan orang tua kamu. Gimana susahnya orang tua kalian itu menyekolahkan, membiayai tiap hari. Pernah nggak kamu mengkalkulasi, menghitung berapa biaya, ya, dan tenaga yang mereka korbankan untuk kamu? Hanya untuk kelakuan bejat kayak kamu kayak gini. Rugi orang tua kamu. Pernah nggak kamu berpikir orang tua kamu jualan, kehujanan, kepanasan, ya, keringat mereka sampai rumah aja, mikir ke situ. Jangan jadi anak durhaka yang makin kesini itu, ya, otaknya nggak dipakai. Ingat bagaimana orang tua kamu selalu mendoakan kamu agar kamu jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Tapi pernah nggak kamu mikir sekali aja untuk membahagiakan orang tua kamu? Pernah nggak kamu, ya, mikir, ya, ketika dalam kesulitan yang teramat sangat orang tua kamu meninggal? Saat ini kamu masih enak, masih belum berpikir ke arah situ, masih dengan, ya, dunia kamu yang gak jelas. Kamu gak pernah mikirin susahnya orang tua kamu cari nafkah. Ya, kamu itu egois, bahkan sangat egois. Ingat deh,
Pernah nggak sih kamu mikirin nih? Sedikit aja, pernah nggak sih kamu merenung sedikit aja? Jangan ngomong pernah doang. Ya, gimana capeknya orang tua kamu? Ingat, ya, ketika kamu kecil, jam berapapun kamu bangun, jam berapapun kamu pipis, jam berapapun kamu buang air besar, apa pernah mereka mengeluh? Enggak. Makanya sangat-sangat bodoh kalau saat ini kamu menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan oleh orang tua kamu. Mereka teramat sangat kepengen anaknya itu sukses. Ya, makanya mereka selalu memperhatikan pendidikan kamu. Pernah nggak sih kamu mikir dan ngerasain ketika kamu minta sesuatu dengan kondisi orang tua kamu itu lagi gak punya duit? Saya yang punya anak itu ngerasain gimana sedihnya ketika anak itu meminta sesuatu, kondisi kita lagi gak ada. Gimana sedihnya, gimana sakitnya ketika lihat anak nangis. Ya. Nih, kalau dengan hari ini, pendidikan hari ini di LDKS ini, kamu nggak berubah juga, mendingan udah hidup sampai sini aja. Karena buat apa? Ya. Kamu, maaf, hidup berlama-lama tapi nggak ada manfaatnya. Bahasa kasarnya, mendingan lu mati dari sekarang, gitu. Nah makanya, kenapa saya sampai bilang keras begini? Ini untuk mengingatkan kamu loh. Ingat, kamu yang tiap hari diingetin saja. Ya, emang sekolah pernah bosan kamu? Nih, makanya kalau misalkan diterapkan tata tertib sekolah, jangan malah ngerasa guru rewel banget, guru bawel banget. Padahal itu buat kamu loh. Oke, ya. Yang pertama, ya. Inti dari materi hari ini yang pertama, ya, disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena peraturan, tapi tolong timbulkan dalam diri kalian. Ingat, kalau kita sudah terbiasa disiplin, akan melekat rasa malu. Orang ya kalau masih memiliki rasa malu itu bagus. Saya malu kalau misalkan saya datang telat. Saya malu kalau misalkan saya nggak bisa menghormati guru saya. Saya malu ya ketika saya mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor ya ketika berbicara sama teman saya. Ini ya yang mudah hilang dari budaya orang Indonesia adalah kurangnya rasa malu. Kamu aja nih, saya bilangin kayak gini, apa ngerasa malu? Enggak. Kamu ditegur kayak gini, malu? Ya. Makanya, ya. Ketika kamu punya rasa malu, kamu akan menempatkan diri kamu sesuai dengan tempatnya. Oke, mulai hari ini saya kepengen kamu lebih disiplin lagi.
Ingat, kelas 11 masuk kegiatan belajar mengajar itu harus sudah ada di sekolah jam 12.30. Jangan ngerasa hebat, jangan ngerasa bangga kalau misalkan kamu jam 1 baru datang. Itu bukan sebuah kehebatan, tapi kebodohan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, itu bukan kehebatan, tapi kebodohan. Kamu udah gede, udah bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Yang selanjutnya, ya, bagaimana Islam selalu mengajarkan ya, untuk biasa tepat waktu dan mengajarkan semua aspek kehidupan kita. Kalau ngerasa orang Islam, harusnya kamu juga punya rasa malu. Jangan cuma kamu bilang ya, dan ngaku-ngaku doang. Kamu agamanya apa? Islam. Sholat kagak. Nah, yang belakang. Ya, jangan sampai nanti kemarahan guru, kemarahan orang tua kamu itu jadi kemarahannya Allah. Ya, ini saya ingetin, ridhonya Allah banyak tergantung ridhonya orang tua. Tolong hargai, sayangi orang tua kamu yang sudah berjuang untuk kamu tanpa merasa lelah dan tidak pernah mengeluh. Ya belakang, dengar gak? Kamu masih bisa dibilangin gak? Sedemikian burukkah akhlak kalian ketika orang ngomong ya, kamu malah balik ngomong. Tidak bisakah kalian menghargai orang lain yang ada di depan, siapapun itu, yang ketika dia berbicara dan memberikan ilmu di depan? Ambillah itu yang baik-baik, walaupun itu dari sesuatu yang najis. Ambillah pelajaran itu walaupun dari anjing, kalau itu adalah pelajaran yang baik buat kita. Bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain kalau kita nggak bisa menghargai diri, apalagi nggak bisa menghargai orang lain. Ingat nih, saya pikir dengan gambaran orang tua kamu yang sudah sedemikian capeknya, lelahnya ngebiayain kamu, saya pikir hati kamu itu akan tergugah. Jangan menunggu disadarkan oleh hal-hal yang nanti membuat kamu itu sangat menyakitkan. Jangan nunggu disadarkan ketika kamu menghadapi masalah yang besar. Pengen tawuran, lagu, sombong, merasa dirinya hebat, ketangkep. Ya, kalau saya sih daripada kamu cuma luka terus masuk polisi, mendingan mati sekalian. Urusan selesai. Makanya nih, ingat nih,
kamu punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang masih panjang. Jangan rusak masa depan kamu yang cerah itu, yang hebat itu, yang panjang itu dengan hal-hal yang menurut saya nggak baik. Mikir jangan saat ini. Tolong berpikir 2 atau 3 tahun ke depan bagaimana susahnya kamu. Kalau orang tua kamu orang kaya semua nggak ada masalah. Kita hidup di serba berkecukupan, atau mungkin bahkan ya, dalam keluarga yang ekonominya masih kurang. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu, tapi saya tahu diri. Ketika kita nggak mampu, apa sih yang mau kita sombongin? Ini kan udah nggak mampu, udah miskin, belagu. Mau diambil apanya? Kalau orang kaya belagu, wajar. Dia kaya. Ini udah susah, belagu. Makanya tolong sering-sering introspeksi diri kita. Ya, bahkan saya harus kuliah mandiri tanpa dibiayai sedikit pun oleh orang tua. Tapi satu yang selalu saya ingat dan saya tanamkan, doanya orang tua itu yang membuat kita berhasil. Karena itu, ketika orang tua kita ridho, Allah pasti ridho. Untuk masuk ke SMA aja dulu saya harus menunggu 1 tahun gantian sama abang saya. Tapi tetap kita prihatin. Semangat untuk bisa merubah nasib itu selalu ada. Ini yang harus kamu pahami. Allah sudah ngasih gambaran, sudah ngasih firman, sudah ngasih dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib kita, nggak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang merubah sendiri. Kita pengen disiplin tapi malah terbawa oleh teman-teman yang nggak disiplin. Tekad dalam hatinya kurang kuat, gampang terpengaruh hal-hal yang buruk. Pengen jadi ustaz, pengen jadi orang baik, gabungnya sama orang yang nggak baik. Pengen pintar, pengen juara 1, belajarnya malas. Siapa yang mau jadiin kita pintar dan malas? Ingat nih, cobalah dari sekarang rubah mindsetnya, rubah cara berpikirnya. Yang merubah bukan orang lain, kita. Disiplin bukan karena orang lain, tapi kita. Ya, saya syukuri dan saya rasakan itu. Ya. Alhamdulillah saya dari SMP, SMA sampai saya kuliah, saya aktif di organisasi. Saya pernah ikut semua pramuka, paskibra, OSIS dan lain sebagainya, saya ikutin semua. Oke, ya. Tolong saya ingatin lagi, disiplin datang dari hati kita, datang dari diri kita. Jangan sampai kamu ditegur sama hal-hal yang nanti memberatkan kamu baru berubah. Tolong rubah mindsetnya dari sekarang. Pikirkan masa depan kamu bukan saat ini, tapi bagaimana ke depan. Oke, ya, dari saya cukupkan. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah bisa membuka hati kalian semua. Besar harapan Dewan Guru dan orang-orang tua kalian semua untuk bisa melihat kalian menjadi anak yang baik, anak yang berhasil,
Ya, karena itu adalah tujuan kita semua. Ya, tolong yang pertama kita khususkan doanya buat orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya, tolong hargai jerih payah dan kerja keras mereka yang sudah membimbing kamu sampai detik ini. Mereka nggak pernah lelah, nggak pernah mengeluh. Ya, akan kebutuhan ya, diri kalian semua. Ya, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan mereka Allah jaga, Allah sehatkan mereka, Allah lapangkan dan mudahkan rezeki mereka, ya, sehingga itu bisa membantu diri kalian menjadi orang yang sukses. La hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niatul khair al-Fatihah. Yang kedua, ya, Fatihahnya tolong diresapi, karena tidak ada yang bisa mengubah kecuali Allah yang mengubah. Semoga Allah berikan hidayah buat kita semua. Ketika hidayah itu hadir, maka tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalau Allah buka apapun itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha, dimudahkan dalam belajar, dan yang terpenting adalah mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang akan mengantarkan diri kalian kepada jalan kesuksesan. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau sampai saya harus berapi-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragamnya pakai baju bebas tapi nanti